Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam video tentang metode numerik. Video kedua ini kita akan membahas mengenai simple iteratif atau fixed point method. Seperti di video sebelumnya tentang bisection method, simple iteratif atau fixed point method ini tujuannya adalah sama, yaitu mencari nilai akar dari suatu persamaan non-linear. Jadi ini merupakan metode lainnya selain bisection method, yaitu untuk menyelesaikan persamaan non-linear, yaitu untuk mencari nilai akar. Karena nilai akar dari suatu persamaan non-linear adalah persamaan itu yang memotong di sumbu X, maka kita bisa pertimbangkan persamaan itu sama dengan 0, di mana Y-nya sama dengan 0. Kita bisa tulis persamaan itu dalam bentuk X sama dengan Gx. Jadi X sebagai fungsi daripada Gx. Jadi X yang baru dicari dari X yang lama. Di sini digunakan prosedur iteratif, karena X ini adalah X yang baru, maka kita berikan XR plus 1, ada subscript XR plus 1. Di sini X subscript R, di mana R-nya bergerak dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi XR plus 1 ini adalah nilai X di iterasi selanjutnya. Jadi di sini kita memerlukan suatu pendekatan awal, yaitu berupa X0. Untuk mencari nilai X1 karena R0 pada X1. Nah, X1 ini dia akan menjadi data awal untuk iterasi berikutnya, sehingga ditemukan nilai X berikutnya. Nah, nilai X itu dipergunakan sebagai data awal untuk iterasi selanjutnya dan seterusnya. Oke, jadi kita masuk saja ke persamaan yang sama, bentuknya seperti ini, Jadi kita akan mencari nilai akar, dengan menggunakan metode fixed point. Perlu kita ketahui bahwa manusia dengan komputer itu sangat berbeda jauh dalam cara menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita menyelesaikan persamaan polinominal seperti ini, biasanya kita menggunakan aturan atau cara-cara tertentu yang tentunya di situ memerlukan keahlian daripada manusianya, kemampuan daripada manusia bagaimana memahami matematik. Misalnya saja untuk persamaan yang berderajat 2, yang pangkat 2, kan biasa kita menyelesaikannya dengan cara memfaktorkannya atau dengan menggunakan rumus ABC untuk mencari nilai akar atau Y yang memotong di sumbu tersebut. Nah, tapi kalau komputer itu berbeda. Dia sebenarnya menggunakan dengan cara yang sangat sederhana dan berulang-ulang. Berulang-ulang di situ bisa puluhan, ratusan, atau ribuan. Semakin banyak perulangan yang dia lakukan, maka ketelitiannya akan semakin dikit. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia, karena manusia akan merasa lelah. Tapi kalau komputer yang melaksanakannya, tentunya dia tidak ada rasa lelah. Oke, jadi kita lanjut saja. Kita bisa menulis persamaan ini dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau X-nya ini 29X, tetap kita taruh di kiri. X pangkat 3 min 10X kuadrat dan min 20 ini kita letakkan di kanan. Lalu yang di sebelah kanan dibagi dengan 29, sehingga kita akan mendapatkan persamaan ini. Persamaan ini kalau ditulis dalam bentuk iteratif, seperti ini. Jadi di sini XR ini adalah data awalnya, untuk mencari X yang baru. Nanti X yang baru untuk iterasi berikutnya dipergunakan sebagai data awal, sehingga didapatkan X yang baru lagi. Nah, X yang baru dipergunakan sebagai data awal pada iterasi berikutnya, dan seterusnya. Ini
persamaan ini terbentuk jika kita mengambil yang ini, X yang ini. Ya. Jika kita mengambil X yang X pangkat 3 atau X kuadrat, tentunya kita akan menghasilkan suatu fungsi lain. Ya, katakan ini adalah fungsi 1. Ya. Kalau kita mengeluarkan nilai X pangkat 3 ini, ya, menjadi X, jadi yang ini semuanya diletakkan di sebelah kanan, dibagi dengan X kuadrat, ya. Dibagi dengan X kuadrat, hasilnya adalah seperti ini, fungsi yang kedua. Ya. Kalau yang kita keluarkan X-nya adalah suku yang kedua ini, ya, X pangkat 3 min 29 X min 20, kita letakkan di kanan, ya, lalu dibagi 10, ya, dibagi X bagi 10, maka kita akan mendapatkan fungsi yang ketiga. Ya. Nah, oke, ya. Nah, ini adalah persamaan yang bentuknya seperti ini, ya, yaitu dengan cara diakarkan. Ya, kalau tadi dia membagi persamaan itu dengan XR, ya, yang ini, ya, yang ini, ya, dengan XR, tapi kalau ini dengan akar, ya. Jadi fungsi 4 ini karena ada unsur akar, ini kita tidak pergunakan. Jadi yang kita pergunakan adalah fungsi 1, 2, dan 3. Oke, paham? Bisa, jadi kita perlu mengkonversi, ya, dari persamaan asli, menguraikannya menjadi beberapa persamaan. Kita akan lihat fungsi 1, 2, 3 ini mana yang lebih baik, ya, tergantung daripada nilai awal yang kita masukkan, di mana nilai awal itu akan menghasilkan nilai akar yang mana. Karena nilai akar di sini, di dalam persamaan ini ada 3. Ya. Nah, karena di sini pangkat 3. Oke. Ya. Jadi, kalau kita laksanakan fungsi 1, 2, dan 3, ya, dengan menggunakan ini, ya, dengan menggunakan perhitungan, ya, tapi ini langsung dimasukkan ke dalam tabel, ya. Jadi pertama, ya, untuk fungsi 1 kita mulai dari 0,6, ya. Ini misalnya kita mau mulai dari 0,6, ya. Untuk fungsi 1, jadi data awalnya kita pergunakan 0,6. Kita dapat XR plus 1, ya. Nah, mana hasilnya adalah yang ini, ya, XR plus 1 yang ini, ya. Nanti ini dia menjadi data baru untuk iter yang selanjutnya, ya. Ini lebih tepatnya berarti ini iter 0, 1, 2, ya. Ini mulai dari 1, harusnya ini 0, ya. Jadi ini XR plus 1 dia menjadi data baru untuk iter yang berikutnya. Dilaksanakan lagi dengan menggunakan rumus yang ini, nah, dan seterusnya. Begitu juga untuk fungsi yang kedua, ya, dimulai dari 0,6 diperoleh sekian. Nah, ini dipergunakan untuk mencari nilai untuk yang iter yang kedua dan seterusnya. Begitu juga untuk yang fungsi ketiga, ya. Nah, di sini ada akurasi, ya. Jadi akurasi 0,005 ini dipergunakan. Ini adalah kita menghitung, ya, nilai hasil sebelumnya dengan hasil yang kita dapat, ya. Kita ambil positifnya sebetulnya, ya. Kita ambil positifnya saja. Ini misalnya ini, ya. Ini kan XF1, ya. Ini 0,89 sekian dikurang ini, hasilnya 0,08. Yang ini dikurang yang ini, hasilnya ini, ya. Begitu juga dan seterusnya. Nah, di sini coba kita perhatikan, ya. Di sini yang menuju akurasi lebih awal adalah yang F1, ya. Lebih kecil atau sama dengan 0,005, ya. Yang lainnya belum. Dia lebih cepat, ya, mendekati. Sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya di sini kalau kita lihat, ya,
0,8, 0,99 adalah 0,9887. Ya. Hasilnya adalah konvergen. Jadi konvergen dalam arti adalah dia menuju ke suatu nilai. Ke suatu nilai tertentu. Ya, dia mendekati 1. Kalau diteruskan akan lebih mendekati 1 lagi. Cuman karena akurasi yang diperlukan adalah 0,05. Ya, cukup stop sampai di sini. Ya. Untuk fungsi yang kedua, kita lihat ya. Nah, ini konvergennya agak kurang. Tapi kalau diteruskan, dia akan mendekati suatu nilai akar lain, yaitu 5. Ya, 5. 6,1, 5,8, 5,6. Dia konvergen, tapi tidak sekonvergen fungsi 1. Dan fungsi 2, dia menuju ke nilai akar yang lain. Nilai akar yang kedua, ini nilai akar yang pertama, 1. Ini nilai akar yang kedua, yaitu 5. Nah, sedangkan kalau kita lihat fungsi ketiga, ya ini kelihatannya dia tidak konvergen, malah divergen ya, makin besar nilainya. Ya, jadi di sini fungsi ketiga tidak menghasilkan suatu hasil yang diinginkan. Ya. Yang diinginkan ada di fungsi 1, fungsi 2. Tapi fungsi 2 ini adalah nilai yang didapat adalah nilai akar yang lainnya. Dan tingkat konvergensinya fungsi 1 lebih bagus ya. Lebih rapat gitu ya. Jadi dari 94, 96, 98. Nah, ini agak kasar ya konvergennya. Kalau kita buat suatu grafik ya. Kita buat suatu grafik, ini tabel yang tadi ya. Kita lihat di sini untuk fungsi yang pertama ya. Grafiknya seperti ini. Dia mendekati nilai 1. Jadi kalau konvergen ya, dia mendekati suatu nilai. Kalau diteruskan dia mendekati nilai 1. Nah, grafik yang kedua dia agak jauh ya. Kalau ini kan halus ya. Nah, ini kurang konvergen walaupun dia mendekati suatu nilai juga. Nah, tapi nilai perubahannya sangat jauh ya. Dia mendekati konvergen juga mendekati nilai 5 ya. Nah, kalau ini dia cenderung makin besar nilainya. Ini divergen ya. Jadi ini konvergen, ini divergen. Nah, di antara dua konvergen ini yang paling baik adalah yang ini ya. Jadi di sini rootnya adalah 0,9987 pada iter yang ke-7. Ya, pada iterasi yang ke-7. Oke. Gimana? Paham? Coba sekarang kita akan melakukan lagi hal yang sama dengan menggunakan pendekatan nilai awalnya itu beda. Ya. Sini saya pergunakan nilai awal itu 3,7. Kita lihat di sini akurasi 0,005 ya. Di sini yang lebih cepat mendekati nilai akurasi 0,005 adalah 0,004. Ya. Fungsi yang ketiga ya. Ya, dia lebih cepat mendekati nilai yang kita akurasi yang diinginkan. Sekarang kita lihat masing-masing nilainya ya. Kalau di sini dia mendekati, ini bentuknya seperti ini 3,6, 2, 1 ya. Yang kedua kita bisa lihat yang ini sama saja sebenarnya nilainya ya kan. Ya, karena ini dari sini ya, X ini adalah dari fungsi ini. Kalau kita lihat ya di sini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang ketiga itu seperti ini. Yang mana yang lebih konvergen? Ya, kita lihat 3, 3, 3. Kalau ini fungsi kedua 3, 2, 1, 0, 5, 1 ya kan. 9, 7. Wah, ini sangat tidak konvergen. Kalau yang ini 3, 3, 2, 2, 1 ini masih agak mending. Ya, jadi fungsi 2 kurang begitu bagus. Ya, yang agak baik itu adalah fungsi 3 dan fungsi 1. Tapi fungsi 1 dia hasilnya adalah 1,5. Sedangkan fungsi 3 itu hasilnya adalah 3,9. Ya, mendekati nilai 4. Ya, mendekati nilai 4. Kalau ini dia masih jauh ini nilainya ya. Makanya di sini yang paling cepat karena yang
kita berhenti di akurasi yang lama, akurasi 0,005, fx3 sudah berhenti. Mungkin kalau untuk kita pakai fungsi yang pertama ini masih terus, ya. Jadi fungsi yang ketiga untuk yang nilai ini 3,7 dia lebih cepat menghasilkan nilai yang kita inginkan, yang mendekati 4, ya. Ya. Kalau hasilnya lebih bagus lagi, ya akurasinya ditinggikan, jadi tentunya iterasinya lebih banyak. Kalau kita lihat grafiknya, ya, nah ini adalah fungsi 1, nah, ini fungsi 2, fungsi 3. Nah, fungsi 3 ini kan konvergen, ya, lebih konvergen. Ini konvergennya masih jauh ini, ya, masih jauh, perubahannya terlalu cepat. Kalau kita laksanakan iterasi yang lebih banyak, dia akan mendekati nilai 1 sebenarnya, ya. Tapi iterasinya harus lebih besar lagi. Jadi kalau fungsi 3 dia lebih cepat mendapatkan hasil yang kita inginkan, tapi nilainya 4, ya. Akar yang diinginkan adalah 4. Karena di persamaan ini ada 3 akar yang mendekati 1, 4, dan 5. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Memang perlu dicoba, ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba, coba saja dengan persamaan pertama, ya, sama, persamaannya sama, ya. Tapi pendekatannya itu 4,8, ya. Akurasi 0,005. Anda bisa hitung pakai kalkulator, hasilnya dimasukkan ke dalam tabel ini. Ya, mana yang lebih baik dari fungsi 1, fungsi 2, dan fungsi 3? Ya, kita ambil kesimpulannya bagaimana, ya. Batasnya akurasi sampai 0,05 saja. Oke, ya, bisa dicoba, ya. Saya kasih clue aja, ini dia kalau pendekatannya 4,8, dia menuju ke nilai akar 5, ya. Kita lihat nanti fungsi 1 atau fungsi 2 atau fungsi 3 yang lebih mendekati ke akar 5. Oke, ya. Jadi mengenai simple iteratif dan fixed point method saya rasa cukup dan dicoba, ya. Hasilnya bisa kita bisa diskusikan, ya, melalui komen yang